Diambil dari kutipan Voltaire, "Tuhan, izinkan saya yang menghadapi musuh-musuhku, tapi lindungilah saya dari teman-temanku." Bayangkan, musuh yang terang-terangan membenci Anda mungkin justru menyelamatkan hidup. Tapi seorang teman yang tampak setia, yang tahu rahasia terdalam Anda, yang pernah Anda tolong tanpa pamrih, bisa menjadi musuh paling mematikan, justru karena Anda tidak pernah mewaspadainya. Dunia tidak selalu dihuni oleh orang-orang jahat yang terlihat jahat. Kadang, pengkhianat datang dalam bentuk tawa yang akrab, pelukan hangat, dan kata-kata manis. "Tenang saja, aku di pihakmu." Tapi di balik itu, bisa jadi ia sedang menyusun skenario kejatuhan Anda. Mengapa teman bisa lebih berbahaya dari musuh? Apa yang harus kita lakukan saat orang terdekat menusuk dari belakang? Dan bagaimana cara bertahan di dunia yang penuh wajah bertopeng? Selamat datang di channel Heart and Mind. Hari ini, kita akan mengupas tuntas sisi gelap pertemanan, lengkap dengan strategi, kisah nyata, dan cara bertahan tanpa harus menjadi sinis. 1. Ketika teman menjadi ancaman. Sekitar pertengahan abad ke-9 Masehi, Michael III, yang saat itu masih sangat muda, mewarisi tahta kekaisaran Bizantium. Di tengah carut-marut politik istana yang penuh intrik, satu-satunya tempat yang ia percaya dan menemukan ketenangan adalah Basilus, seorang pemuda sederhana, petugas istana yang tampak polos dan setia. Basilus segera menjadi orang kepercayaan utama Kaisar Michael. Tidak hanya itu, Kaisar bahkan mendidik Basilus dalam urusan kenegaraan, memberinya pengaruh, kekuasaan, dan kepercayaan tak terbatas. Sayangnya, Basilus menyalahgunakan semuanya. Setelah berhasil meraih kekuasaan dan dukungan dari militer, Basilus membunuh Michael dalam kudeta malam hari dan mengangkat dirinya sebagai kaisar. Inilah potret klasik pengkhianatan oleh orang yang kita anggap teman. Kisah ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga pelajaran psikologis dan sosial tentang batas antara kepercayaan dan kewaspadaan dalam hubungan pertemanan. 2. Teman itu manusia, dan manusia bisa berubah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terbuai oleh kenyamanan yang ditawarkan oleh pertemanan. Kita menganggap teman sebagai perpanjangan tangan dari diri sendiri. Namun, sesungguhnya, teman adalah manusia biasa. Mereka punya kepentingan, ego, dan ambisi pribadi. Maka, bukan tidak mungkin, teman yang dulu sangat mendukung kita berubah menjadi orang yang menjatuhkan kita di kemudian hari. Contoh nyatanya tidak sedikit yang sering terjadi. 1. Kasus bisnis kandas karena pertemanan. 2 sahabat membuka usaha bersama. Salah satunya mulai memakai uang perusahaan tanpa izin, menganggap itu hal sepele karena merasa dekat. Hasilnya, usaha bangkrut, dan persahabatan rusak. 2. Teman sekantor yang merebut jabatan. Awalnya mendukung dan terlihat loyal, tapi diam-diam dia menjelek-jelekan kita di depan atasan dan merebut peluang promosi yang sedang kita incar. 3. Rebutan pasangan. Banyak kisah teman yang justru menikung diam-diam calon pasangan kita. Ketika ditanya, jawabannya klise, "Maaf, aku nggak sengaja jatuh cinta." Teman bisa berubah karena perubahan kepentingan. Persamaan tujuan bisa menjadi penyatu, tetapi begitu kepentingan berbeda, hubungan akan diuji. Disinilah pentingnya menjaga jarak yang sehat dengan teman. 3. Jangan buta oleh kedekatan. Seringkali, dalam proses seleksi atau pengambilan keputusan penting, kita mengedepankan teman hanya karena sudah kenal lama. Hal ini terjadi dalam rekrutmen kerja, pemilihan rekan bisnis, bahkan dalam keputusan personal seperti menitipkan anak atau menitipkan uang. Padahal, kedekatan bukan jaminan kompetensi atau integritas. Contoh, seorang pengusaha muda mempekerjakan temannya sebagai manajer keuangan karena merasa nyaman bekerja dengannya. Ternyata, temannya ini tidak paham keuangan dan akhirnya salah mengelola dana investasi. Usaha pun ambruk. Poinnya bukan jangan berteman, tetapi kenali batasnya. Profesionalitas tidak boleh dikorbankan hanya karena pertemanan. Sahabat baik belum tentu adalah mitra bisnis yang baik. 4. Musuh membuat kita tumbuh.
Di sisi lain, keberadaan musuh justru bisa menjadi kekuatan tersembunyi. Musuh membuat kita waspada, tajam, dan berkembang. Ketua Mao Zedong pernah berkata, tanpa lawan yang sepadan, seseorang tidak akan bisa bertumbuh menjadi lebih kuat. Musuh tidak selalu berarti pembenci atau orang yang ingin mencelakakan kita. Musuh bisa berupa 1. Kritikus yang menyindir dan menertawakan kesalahan kita. 2. Saingan bisnis yang membuat kita terpacu untuk meningkatkan produk. 3. Rekan kerja kompetitif yang memaksa kita menjadi lebih profesional. 4. Kebiasaan buruk yang harus kita lawan setiap hari. 5. Keterbatasan diri yang harus kita taklukkan. Dengan adanya musuh, kita bisa belajar dari kritik, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan performa. Seorang pelukis besar, misalnya, sering menciptakan mahakarya justru karena ia ingin membuktikan diri kepada orang yang dulu menghina karyanya. Atlet-atlet kelas dunia terus memecahkan rekor karena mereka terpacu oleh persaingan. Pebisnis sukses pun biasanya tumbuh karena persaingan pasar, bukan karena dimanjakan dalam zona nyaman bersama teman. 5. Berteman tapi jangan serahkan segalanya. Kita tetap perlu teman. Kita tetap perlu tertawa dan berbagi cerita. Tapi tidak berarti kita harus menyerahkan kepercayaan penuh. Kewaspadaan adalah bentuk cinta yang sehat terhadap diri sendiri. Jangan terlalu mudah membuka rahasia terdalam pada teman, terutama jika belum mengenalnya secara menyeluruh, memberi akses keuangan atau aset tanpa pengawasan. Menjadikan teman sebagai satu-satunya sumber validasi atau dukungan. Dalam kehidupan ini, bertemanlah seperlunya, tapi waspadalah sepenuhnya. Untuk memperjelas, berikut beberapa tipe teman yang perlu kita waspadai. 1. Teman oportunis. Ada saat butuh, menghilang saat senang. Yang selalu berkata, pinjam dulu 100. 2. Teman penjilat. Selalu memuji, tapi menusuk saat kita lengah. 3. Teman kompetitor diam-diam. Tidak terang-terangan bersaing, tapi diam-diam ingin mengalahkan kita. 4. Teman penghibur palsu. Menghindari konflik dengan tidak pernah berkata jujur, padahal kita butuh koreksi. 5. Teman penggoda pasangan. Tampak akrab, tapi menyimpan niat tersembunyi terhadap pasangan kita. Kita tidak perlu paranoid, tetapi perlu mengenali siapa yang sedang berada di sekitar kita dan untuk tujuan apa. Pilih rekan berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan. Dalam dunia profesional, prinsip ini sangat penting. Kita butuh orang yang bisa mengerjakan tugas, bukan orang yang sekadar membuat kita nyaman. Tips sederhananya, cek track record-nya, bukan hanya hubungannya dengan kita. Pisahkan antara pertemanan dan kerja sama profesional. Jika terpaksa memilih teman, buatlah perjanjian tertulis untuk melindungi semua pihak. Ingat, pertemanan bisa rusak karena bisnis, tetapi bisnis jarang bisa bertahan karena pertemanan saja. Jadi kesimpulannya, teman sejati memang ada. Tapi seperti berlian, jumlahnya sangat sedikit dan harus diuji dengan waktu, tekanan, dan ujian kehidupan. Jangan serahkan hidup Anda hanya karena merasa nyaman. Jagalah kendali atas hidup Anda sendiri, dan jangan takut untuk berkata, tidak, bahkan kepada teman dekat. Jika Anda merasa narasi ini membuka wawasan baru dan membuat Anda lebih waspada dalam menjalin hubungan sosial dan profesional, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya di channel YouTube Heart and Mind. Bersahabatlah dengan cerdas, dan tetaplah waspada. Sampai jumpa.